100% growth with a graph is much more exciting than explaining it while they're looking at the raw data. For example, if I took you saw was black, it wouldn't be near as exciting. Number 4, repetition is Kamu mulainya jam berapa ya? Mana? Kamu nanti jam dulu ya? Nanti aku enggak. Apa yang mau dipinjam? Pinjam nanti ngetesan ngambil itu aja. Aku cuma sampai jam 12 doang. Oke, berarti jadi. Apa? Atuin apa? then end the presentation by telling them what you just told them, reminding them of the key points and a brief summary for final repetition. Using this technique helps to reinforce the main points of the presentation at least 3 times, at the beginning, middle, and end. The key is to find a way to do this that it feels natural and not overly scholastic, and that's practice, which we'll talk about later on. Tip number 5, have a story to tell. The difference between an average presentation that people zone out of and a great presentation that keeps information to the audience. A great way to convey the information or key points of your presentation a moment in the presentation that is memorable and easier for the audience to recall later. It's also pulling them into what you were saying. One of the keys here, though, is that it has to be a story you can tell with commitment, and it has to be true. Always be honest with your audience, because if you're not, they will know, and you will have lost all credibility. Tip number 6, be relatable. Being relatable is actually one of the most important factors of your delivery. You want to be someone that your audience can relate to, that they would feel comfortable with talking to. Even when giving a talk as an expert on a topic, you want the audience to feel the relation. It helps them mentally engage with your content and remember you and your talk. Most people don't feel comfortable going up and talking to a stern authority figure. The most important thing you can do to come across as more relatable is to be authentic. Be yourself. Another great way to accomplish this this goes a long way to helping people see you as relatable. The final way you can be more relatable is to be enthusiastic about your presentation. Your enthusiasm will transfer to your audience, and now that you have enthusiasm in common, you will begin to see as more relatable. If you get all 3 of these techniques mastered, you will be well on your way to making the audience relate to you. Tip number 7, build your confidence with practice. This might be the last tip, but it is by far the most important one out of these 7. Confidence in what you do is by far the most important element of your presentation. Having confidence adds an authority to everything you say during your presentation, but you're not going to develop the confidence you need if you don't practice, and practice a lot. Whenever Dana gives a talk or presentation, he practices. He says for hours. Dana wants to make sure he has the timing down, that he knows every slide so he doesn't have to read off them. He knows what the next slide is so he can smoothly transition between them so that he will sound natural and authentic, and can explain the concepts and tell the stories with confidence. And this all comes with practice. When you are practicing a presentation, it's not enough to sit in front of your computer and go through it. You have to practice it in front of other people. Invite some friends over and have them give some feedback on your presentation and make improvements based on their feedback. No one gets it right the first time, but practice will get you towards perfect. With these 7 tips, you should be able to put together and deliver a masterful presentation that will wow your audience and make sure that they remember you and your topic. If you guys like this collaboration, be sure to check out Dana's YouTube channel and subscribe. He has tons of videos on entrepreneurship and self-development. I hope you guys like this video and learned something. And if you did, click the like button, or if you haven't already, the subscribe button. Thanks so much, guys. Grammarly Business offers AI-powered writing assistance for your enterprise needs.
Selamat pagi Bu Cip. Kalau suhu diturunkan, geser ke Indo ya, geser ke endoterm. Kalau dia geser ke endoterm, pada reaksi ini endotermnya di kiri atau di kanan? Pagi Bu Cip. Sorry, kalau suhu diturunkan kok Baik, selamat pagi. Ya, selamat Saya maaf ini ada internet saya. Ya, silakan. iya Ibu, tidak apa Ibu. Saya izin untuk share screen ya Bu untuk Silakan. presensi. Ya. berarti suhu diturunkan malah Dan untuk adik-adik mahasiswa silakan untuk melakukan pindai kode batang ya. Presensi saya berikan hingga waktu mungkin sekitar 10.05 akan saya tutup ya. Dan diinformasikan juga pada teman-temannya bagi yang belum join untuk segera join ya. yang benar adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah suhunya yang dimatikan. Enggak, Mbak dia ini masukin kodenya coba.
Gamelan. Oh iya, masuk. Selamat pagi Bu Cip. Selamat pagi, Pak Putu. Iya, untuk pertemuan ini bagaimana jadinya Ibu? Ya, Pak Putu silakan untuk pertemuan pagi ini. Silakan Pak Putu yang mengisi lebih dulu. Nanti saya belakangan saja melengkapi. Baik Ibu. Ya, terima Saya kasih. izin untuk share screen ya Bu. Ya, silakan. Recording is on. Oke, selamat pagi ya adik-adik. Di pertemuan, nah ini sebenarnya pertemuan 7 ya, bukan pertemuan 6. Ini ada sedikit kesalahan. Pertemuan 7, jadi kita akan membahas mengenai penyajian data. Kalau adik-adik kan kemarin sudah mendapatkan topik mengenai bagaimana mengolah data atau mengumpulkan data ya. Nah, di sini adik-adik akan mendapatkan sedikit materi mengenai penyajian data. Nah, ini akan dikaitkan dengan kegiatan presentasi ya. Kan biasanya kalau adik-adik sudah mengumpulkan data, mengolah data ya. Nah, data itu perlu disajikan biasanya dalam kegiatan akademik ya. Dalam akademik itu kegiatan penyajian data itu biasanya digunakan untuk memaparkan data kepada misalkan pihak funding agency, ataupun kalau adik-adik di sini adalah untuk TA, berarti adik-adik wajib menyajikan data itu kepada dosen pembimbing, dosen penguji ya, dalam bentuk laporan atau mungkin nanti dalam bentuk presentasi ketika seminar. Nah, jadi di sini adapun capaian yang diharapkan ya adik-adik mampu untuk menyajikan dan memaparkan data dengan baik tentunya dalam berkegiatan utamanya presentasi ya ataupun seminar seperti itu. Di sini kalau adik-adik lihatnya ada gambar, dan kalau kita lihat kegiatan presentasi itu kan biasanya digambarkan sebagai suatu kegiatan ya, berbicara di depan umum, publik ya. Dan kegiatannya itu dapat berupa pemaparan data atau membahas topik tertentu. Berarti kalau misalkan adik-adik nanti TA, ya adik-adik perlu memaparkan tentang isi proposal adik-adik, ataupun ketika sidang, ya adik-adik memaparkan
hasil daripada kegiatan penelitian adik-adik. Apa saja yang adik-adik lakukan selama kegiatan penelitian. Data apa saja yang diperoleh, nah itu yang dipaparkan, dibahas. Seperti itu. Nah, kadang kalau kita presentasi ya, itu kadang kita merasa kok sepertinya tadi saya presentasi itu responnya sangat minim, atau kok nggak ada yang bertanya, atau kok kayaknya nggak jelas ya presentasinya gitu. Nah, jadi adik-adik perlu bertanya ya, kapan sih dikatakan bahwa kegiatan presentasi kita itu berhasil? Nah, di sini kalau adik-adik lihat gambar, kira-kira bisa nggak adik-adik menjelaskan atau menyebutkan kapan sih kiranya kegiatan kita itu dikatakan berhasil atau tidak? Mungkin ada yang mau volunteer. Oke, Feby silahkan. Pendapat Pak, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, Feby silahkan. Dari gambar yang saya tangkap ini, kapan dikatakan kegiatan presentasi berhasil itu ketika audiens atau penontonnya itu tuh memperhatikan apa yang kita presentasikan. Selain itu, kita juga harus mengetahui cara-cara bagaimana menarik perhatian mereka, tidak membosankan atau tidak terlalu bertele-tele terhadap presentasi Pak. Jadi presentasi berhasil itu kita dapat menyampaikan apa yang kita ingin presentasikan, dan audiens dapat menerima apa yang kita presentasikan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Feby. Oke, silakan Fasya. Iya Pak, nggak jauh dari Feby sih Pak. Jadi kesuksesan presentasi itu ketika kita berhasil mendapatkan fokus dari audiens dan kita dapat menyampaikan pemahaman yang ingin kita sampaikan. Jadi pemahaman yang ada di kepala kita pun harus sampai kepada mereka, gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi Feby dan Fasya itu sudah menyampaikan ya, sebenarnya poinnya itu apa sih yang mesti kita lakukan agar kegiatan presentasi kita itu ada dampaknya kepada penonton atau kepada audiens ya. Nah, tadi Feby dan Fasya menyimpulkan bahwa kita tuh mesti bisa menarik perhatian daripada si audiens. Kalau misalkan kita nggak bisa menarik perhatian ya rasanya tuh ya kita kayak ngomong sama patung atau tembok gitu ya, karena nggak ada yang mendengarkan mungkin, atau ada yang mendengarkan tapi mereka nggak paham dengan apa yang kita paparkan. Jadi kita tuh mesti menggali, kita nih mesti apa sih yang diubah nih, cara penyampaiannya kah, atau topik kita nih lebih direduce kah kepadatannya, atau bagaimana gitu ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik akan menyajikan suatu data dalam kegiatan seminar, misalkan contohnya dalam seminar TA ya, ataupun nanti adik-adik ada kesempatan nih ikut dosen diajak untuk conference gitu ya, memaparkan data, baik itu online kalau misalkan masih pandemi, atau offline nanti kalau misalkan memang kita sudah bebas pandemi ya. Nah, adik-adik tuh mesti belajar bagaimana sih menjadi atau menyampaikan suatu materi presentasi ya dengan baik ya. Pertama ya, adik-adik sebenarnya boleh kok membawa catatan, tapi ya bukan dalam bentuk buku besar ya, mungkin membawa cue card ya, kayak kartu kecil itu boleh. Dan ketika adik-adik memaparkan materi, ya tentunya adik-adik mesti fokusnya kemana? Ke layar dan ke audiens, bukan ke tangan adik-adik. Apalagi sampai adik-adik itu membaca kertas catatan itu dengan full ya, dari awal sampai akhir presentasi itu adik-adik membaca teks itu, ya jangan ya. Jadi adik-adik itu mesti belajar bagaimana mesti menyampaikan suatu materi tanpa perlu melihat cue card kalau bisa. Nah, tapi kalau misalkan adik-adik agak-agak lupa, ya boleh melihat cue card, tapi bukan berarti membaca dari awal sampai akhir ya. Jadi itu dihindari. Kalau bisa adik-adik ya fokusnya itu ya ke slide sebentar, lalu fokusnya sisanya ke audiens. Seperti itu. Itu yang sebaiknya dilakukan, bukan ke telapak tangan melihat cue card. Lalu adik-adik mesti memberikan kesan yang menarik. Nah, di sini kesan yang menarik apakah hanya penampilannya mesti ganteng, cantik, glowing gitu atau gimana? Nah, nanti kita ada slide-nya ya. Dan tentunya di sini ketika presentasi, adik-adik mesti menyampaikan pokok bahasan adik-adik itu atau bahan adik-adik itu secara tepat ya. Waktunya misalkan
katakan bahwa satu materi itu adalah 15 menit. Ya adik-adik usahakan menyampaikan data itu atau materi itu adalah tepat waktu 15 menit. Kalau misalkan kurang itu nggak masalah. Ya nggak boleh itu lebih ya, karena kenapa? Kalau adik-adik di TA, seminar TA kadang ya udah, kalau lebih kadang nggak di-cut ya, dipersilahkan sampai dengan tuntas menyampaikannya. Tapi kalau adik-adik ikut kegiatan conference itu biasa di-cut. Jadi adik-adik kalau misalkan baru sampai bab 3 tentang hasil misalkan itu ya dibahas, baru setengah hasil dibahas, tapi waktunya sudah habis ya seperti itu. Ya conference mahal-mahal tapi adik-adik malah di-cut di tengah jalan dalam penyampaian materinya. Kan itu rasanya nggak enak ya, sedih gitu. Jadi adik-adik mesti belajar bagaimana menyampaikan suatu materi itu dalam waktu yang tepat gitu, ringkas, efisien seperti itu ya. Jadi itu mesti dipelajari. Nah di sini ada kesan yang menarik itu seperti apa? Jadi bukan hanya masalah penampilan ya. Tentu kalau penampilan ganteng, cantik itu ya sudah bawaan lahir ya, kita nggak bisa komen seperti itu. Tapi ya kita mesti berpenampilan rapi ya, jangan minder gitu. Kita rapi pertama, dan kita ketika presentasi dari awal hingga akhir itu ya kalau bisa kita sopan, ramah ya. Jangan kita kalau yang punya penampilannya jutek atau biasa judas ya tolong dikurangi lah, tolong dikondisikan seperti itu. Jadi adik-adik mesti sopan ramah, karena kadang ada itu yang dia judes, dia jutek, tapi ketika presentasi itu ya nggak diubah cara bersikapnya. Nah itu kan kadang orang ketika menonton adik-adik itu males jadinya. Ini kok bawaannya jutek, bawaannya judes, kan nggak enak mendengarnya. Jadi coba diubah gitu ya. Lalu ketika adik-adik menyampaikan materi, kan adik-adik sudah tahu ya, oh dalam slide ini bagian pentingnya adalah kalimat ini. Nah, adik-adik mesti mencoba bagaimana sih caranya untuk menekankan suatu bagian dari slide agar orang-orang pada slide ini, bagian ini loh yang penting, bagian ini yang perlu di-highlight gitu. Jadi ketika adik-adik menjelaskan dan cara penyampaiannya benar, penonton tuh paham, oh iya, berarti slide yang ini nih tentang ini bahasannya, oh slide yang berikutnya pasti tentang ini. Nah, jadi adik-adik mesti bisa komunikatif ya cara penyampaiannya, ada intonasinya, ada penekanan yang tertentu ya pada part-part tertentu. Jadi ini penting, jadi ditekankan lebih suaranya. Bukan dalam bentuk bentakan ya, tapi ya mungkin nadanya sedikit diubah, divariasikan. Jadi adik-adik ketika ngomong dan ketika penonton mendengar tuh oh enak dan paham, nggak bingung gitu kan. Kadang ada orang yang cerita panjang lebar karena datar, nggak ada penekanan, orang tuh bingung ini apa sih yang disampaikan. Nah adik-adik coba belajar ya. Nanti kan adik-adik itu ada seminar KP walaupun hanya 3 menit presentasinya, kan bisa dicoba ya untuk merangkai kata kayak gitu. Atau nanti ketika kuliah TOEFL di pertemuan pekan depan hingga akhir itu kan ada presentasi ya. Nah adik-adik belajar bagaimana cara menyampaikan isi materi adik-adik itu dengan menarik ya, agar ketika orang lain menonton itu paham. Jadi tanpa membaca paper itu diusahakan gimana caranya agar si penonton ini tanpa membaca paper kita yang tebal itu paham dengan apa yang adik-adik sampaikan gitu ya. Jadi dicoba. Nah selain suara, adik-adik tentu ekspresi wajahnya dibuat menarik ya. Bukan berarti dalam hal ini membuat lucu-lucuan, bukan. Tapi ya coba ditunjukkan bahwa adik-adik itu ketika memaparkan materi itu nggak lagi tegang. Ya senyum ya. Kalau adik-adik tegang tuh nampak banget, oh ini kayak nervous banget si anak ini belum menyiapkan materi. Ya coba jangan nervous gitu ya, disampaikan dengan luas gitulah ya, santai gitu dan serius ya. Nah di sini kadang adik-adik ini bingung ya, adik-adik ada buat paper, buat proposal atau laporan. Nah kadang yang disampaikan dalam presentasi itu sama banget dengan isi proposal. Yang nggak salah, cuma kan kesannya adik-adik menghafal. Sedangkan ketika kita presentasi dan adik-adik ketika membuat presentasi itu kan pasti
hanya poin-poinnya saja yang dimasukkan ke dalam slide ya, bukan naskahnya full. Jadi kalau adik-adik sudah memasukkan poin-poinnya, itu artinya adik-adik paham, oh dalam laporan ini ada sekian poin yang ingin saya sampaikan. Poin A, poin B, poin C, poin D. Nah, ketika adik-adik menjabarkan poin A, poin B, poin C, poin D ini, itu kan adik-adik nggak mesti sama banget ya tata kalimatnya. Yang penting apa? Yang penting ketika adik-adik menjabarkan poin A sampai D itu, maknanya sama. Gitu. Jadi adik-adik boleh mengembangkan kalimat ABC itu yang pada akhirnya memiliki makna yang sama. Seperti itu. Jadi diharapkan ya, adik-adik nggak monoton sama persis kopas dengan apa yang adik-adik tulis. Boleh seperti itu, tapi itu kesannya adik-adik menghafal. Adik-adik itu nggak confidence dengan pemahaman adik-adik. Karena adik-adik sudah menulis laporan, itu artinya apa? Adik-adik sudah punya wawasan yang lebih dibandingkan para pendengar adik-adik itu. Jadi adik-adik ya coba gitu cara penyampaiannya. Jangan persis sama seperti di laporan. Karena kadang kan kita dalam presentasi perlu untuk menggait penonton ya, perhatiannya. Tentu adik-adik nggak bisa akan sama persis dengan apa yang adik-adik tulis dalam laporan. Perlu diimprove cara penyampaiannya seperti itu. Dan di sini ada hindari penggunaan kalimat panjang. Kenapa? Kadang adik-adik ngomongnya panjang banget. Itu akan menyebabkan kebingungan pada penonton ataupun audiens. Nah, adik-adik mesti menggunakan kalimat yang efektif. Ada jeda-jedanya gitu. Kalau misalkan adik-adik cuma nyerocos panjang, ya oke lah, itu hanya sebatas untuk menyampaikan isu. Tapi itu merugikan adik-adik. Kenapa? Adik-adik ya tujuan presentasi itu adalah menyampaikan apa sih yang adik-adik kerjakan kepada penonton. Jadi harapannya penonton itu paham dengan apa yang adik-adik jabarkan, bukan hanya sekedar menyampaikan selesai. Kalau kayak gitu ya mending nggak usah presentasi. Jadi adik-adik ya harapannya coba untuk memberikan jeda-jeda nafas gitu ya. Tujuannya agar penonton tuh tahu, oh iya tadi si A ini cerita tentang ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham penonton. Jadi ketika nanti ada sesi diskusi, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari penonton itu, karena mereka paham. Tapi kalau misalkan adik-adik cuma sekedar presentasi panjang lebar, tanpa memberikan kesan atau dampak kepada penonton, ya saya yakin pasti nanti pertanyaan pun nggak ada. Pasti semuanya diem gitu. Yaitu karena mereka nggak paham dengan apa yang adik-adik sampaikan. Seperti itu. Jadi coba diberikan kesan yang menarik, baik dari cara pengucapan, ekspresi wajah, dan penampilan seperti itu. Nah, di sini ada 4 hal penting ya. Pertama, perhatian. Yang kedua, pemahaman, kesepakatan, dan terakhir, kemampuan mengingat. Nah, kira-kira kalau misalkan dari 4 poin ini, ada nggak yang bisa menceritakan kira-kira apa sih yang ingin saya paparkan mengenai perhatian, pemahaman, kesepakatan, dan kemampuan mengingat? Coba. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya atau pandangan mengenai 4 poin ini. Ini masih berkaitan dengan presentasi ya, cara penyampaian. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai 4 poin ini. Oke, siapa ini? Silahkan. Maaf Pak, saya ingin bertanya maksudnya dari kesepakatan itu bagaimana ya Pak? Nah, coba dulu usahakan menjawab dulu, nanti saya jelaskan. Jadi ada 4 hal penting, perhatian, pemahaman, kesepakatan, kemampuan mengingat. Kira-kira ini apa sih poinnya yang ingin saya jelaskan kepada adik-adik? Ini coba dulu. Kira-kira apa sih ini? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Siapa ini? Saya Ayu Alfia, Pak. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, Pak? Ya, terdengar jelas. Silakan Ayu. Baik, Pak. Dari perhatian sendiri, menurut saya dalam menyampaikan presentasi, tentunya kita harus bisa menarik perhatian audiens seperti yang di slide awal tadi, Pak, agar penyampaian informasi kita bisa tepat. Dan masuk ke poin kedua, itu pemahaman
berhubungan dengan poin 1 tadi, yaitu bagaimana cara kita menyampaikan presentasi agar isi dari presentasi kita itu dapat dipahami oleh seluruh audiens. Dan juga tentunya kita sendiri harus bisa lebih prepare dan lebih paham dengan apa yang akan kita presentasikan begitu, Pak. Nah, kemudian untuk yang kesepakatan, mungkin di sini maksudnya karena presentasi itu diusahakan agar tidak membosankan, jadi sebaiknya presentasi itu bisa berjalan dua arah begitu, Pak. Mungkin bisa ada diskusi dalam presentasi tersebut. Untuk kemampuan mengingat itu dari kitanya sendiri, Pak. Jadi agar tidak kebanyakan seperti di saya tadi membaca naskah di tangan begitu, Pak. Jadi kita harus lebih banyak prepare dengan mengingat apa yang akan kita presentasikan. Tentunya dengan memahami apa isi presentasi kita begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Alfia. Mungkin ada yang lain yang menambahkan, silahkan. Ada yang jawabnya A, ya coba dicek dulu. Jadi kalau yang sukrosa dulu ya, yang ditanya adalah kamu Gimana? Apakah ada yang menambahkan? Silahkan. moralitas, moralitas gimana? Sudah dikali. Oke, sepertinya masih bingung ya. Nah, jadi di sini ada 4 hal penting yang saya highlight ya. Ada perhatian, pemahaman, kesepakatan, dan kemampuan mengingat. Nah, tadi Ayu Alfia sudah menjabarkan ya, perhatian. Bagaimana sih cara adik-adik menyampaikan suatu materi agar para audiens, para pendengar tuh dapat fokus kepada adik-adik atau kepada materi yang adik-adik sampaikan. Nah, di sini adik-adik ya tadi ya memberikan kesan yang menarik. Dan perlu diketahui ya terkait dengan perhatian. Kalau kita lihat data ya, sebenarnya kan kalau kita sebagai pendengar, kita hanya bisa fokus itu kayak 2-3 menit ketika ada orang yang berbicara. Nah, kalau tidak menarik setelah menit ketiga, pasti kita akan meleng ke hal yang lain seperti itu. Jadi adik-adik ya tentu mengusahakan bagaimana agar waktu 15 menit adik-adik itu menarik, agar si pendengar, si audiens itu nggak meleng setelah menit ketiga seperti itu. Jadi adik-adik wajib belajar bagaimana cara untuk memberikan kesan yang menarik ketika adik-adik menyampaikan suatu materi seperti itu. Dan pemahaman. Nah, di sini adik-adik tentu ya tujuan presentasi adalah memaparkan data kepada audiens pendengar. Artinya apa? Artinya adik-adik berusaha untuk menanamkan pemahaman kepada audiens. Kalau untuk adik-adik tentu adik-adik udah well prepare gitu ya, udah paham banget lah, udah ahlinya seperti itu. Tapi kan bukan berarti adik-adik dapat memandang, oh karena saya ahli, pasti teman-teman yang mendengar tuh paham juga gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Adik-adik mesti beranggapan bahwa para pendengar adik-adik ini belum paham dengan apa yang adik-adik sampaikan. Jadi adik-adik mesti menggunakan kosakata-kosakata atau cara menyampaikan kalimat tuh yang menarik dan yang mudah dipahami, agar pendengar atau audiens itu dapat dengan mudah memahami ya apa yang adik-adik sampaikan. Jadi ya menyampaikan dengan kalimat yang baru, yang beda itu bagus, tapi belum tentu kan kalimat-kalimat itu dapat dipahami dengan mudah oleh audiens, karena audiens itu belum tentu adalah memiliki wawasan atau memiliki background yang sama dengan adik-adik seperti itu. Karena misalkan kayak kimia kan itu ada banyak ya, ada analitik, organik, anorganik, fisik, biokim. Nah, belum tentu kan misalkan adik-adik dari kimia biokimia misalkan, itu kan memiliki istilah-istilah khas ya. Belum tentu orang-orang yang bidangnya kimia fisik, analitik paham dengan istilah itu. Jadi adik-adik coba menggunakan kalimat-kalimat yang umum, jangan terlalu spesifik ke bidang adik-adik. Kalau misalnya itu adalah conference yang umum, tapi kalau misalnya adik-adik berada dalam konferensi yang memang bidang adik-adik ya nggak masalah seperti itu. Jadi perlu dilihat siapa sih audiens kita dan bagaimana kita mencoba untuk menyampaikan suatu materi kepada audiens agar mereka paham ya
tujuan kita presentasi adalah memberikan pemahaman kepada audiens, bukan hanya sekedar memaparkan data. Seperti itu. Berikutnya adalah kesepakatan. Nah, di sini lebih kepada data adik-adik sebenarnya. Karena kan kita punya pendengar banyak ya, dan punya background masing-masing, beda bidang gitu. Nah, misalkan mereka punya bidang yang sama dengan adik-adik ya. Tentu adik-adik mesti menyampaikan data itu dengan benar. Jangan sampai nanti itu data harusnya meningkat datanya, tapi kok malah adik-adik menurun. Nah, itu kan berarti ada keraguan ya yang akan timbul di pikiran si audiens. Nah, ini yang bagian kesepakatan. Jadi lebih ke kesamaan pemahaman gitu. Jadi adik-adik coba, kalau adik-adik punya data tuh ditelaah dulu sebelum adik-adik menyajikan kepada audiens. Adik-adik pasti nanti punya kelompok peneliti, punya pembimbing ya, punya teman-teman atau rekan sejawat yang manfaatkan diskusi seperti itu. Jadi ketika nanti adik-adik punya data, diskusikan gitu, jangan sampai nanti adik-adik udah, oh saya yakin nih, saya pede, saya mau data conference. Ternyata waktu conference tuh banyak yang punya background sama seperti adik-adik. Misalkan adik-adik bidang kimia fisik, adik-adik menjelaskan tentang korosi. Harusnya kan kalau korosi kan terjadi kalau ada air, oksigen, garam kayak gitu ya. Tapi adik-adik bilang, oh kalau ada oksigen, air, garam tuh nggak terjadi korosi. Nah kan agak aneh. Pasti nanti pendengar adik-adik itu bakal skeptis. Loh, kok dia ngomong kayak gitu? Kok beda dengan teori ya? Nah, jadi adik-adik mesti menyampaikan data itu dengan benar. Jangan sampai adik-adik menimbulkan ketidaksamaan dalam pemahaman konsep itu. Ya. Lalu yang poin terakhir adalah kemampuan mengingat. Nah, kita sebagai audiens ya, kadang ketika adik-adik memaparkan suatu materi, kita hanya ingat itu, oh tadi kayaknya dia bahas tentang ini. Tapi kalau udah berjalan kayak 10 menit, tadi apa ya yang dibahas? Nah, jadi adik-adik usahakan ketika memaparkan slide demi slide itu ada kalimat pemungkasnya gitu lah ya. Ada kata kuncinya. Oh tadi ternyata si A membahas tentang ini di slide 1, tentang ini di slide 2, tentang ini di slide 3. Ya, jadi adik-adik usahakan di setiap slide itu ada kata kunci yang mudah diingat oleh pendengar. Karena ya seperti kita lah dosen. Dosen itu agak susah loh mengingat hal-hal yang berjubel. Apalagi adik-adik misalkan panjang lebar menjelaskan presentasi, nggak ada kata kunci sama sekali. Kami bingung, ini tadi apa sih yang dibahas seperti itu. Jadi kami mesti baca lagi paper adik-adik. Nah itu. Jadi coba ketika adik-adik memaparkan suatu materi, di setiap slide itu ada kata kuncinya. Jadi mudah diserap oleh pendengar. Kalau hanya kalimat panjang lebar, apalagi isinya naskah semua ya, satu seri full text itu, oh itu kesannya apa gitu ya, bosankan gitu. Coba nanti adik-adik belajar gitu untuk menyajikan suatu data dalam bentuk PPT ya, untuk agar lebih bagus dan menarik ya. Jadi orang atau audiens itu menjadi lebih nyaman ketika menonton adik-adik seperti itu. Nah, lalu pasti ya ketika adik-adik memaparkan suatu materi, pasti akan ada banyak hal-hal yang tak terduga. Misalkan apa? Ternyata adik-adik itu ketika presentasi itu nggak pernah latihan. Jadi adik-adik nggak pernah tahu ini bakal berapa lama waktu adik-adik untuk memaparkan slide. Padahal adik-adik ikut konferensi itu waktunya maksimal 15 menit kan gitu. Nah adik-adik ya tolong gitu ya, ketika presentasi atau akan presentasi ada latihan-latihan sebelumnya. Jadi adik-adik bisa mengukur, oh iya ternyata saya latihan tadi itu makan waktu 20 menit. Jadi adik-adik mesti memotong beberapa slide atau mungkin narasinya dipotong-potong sehingga lebih pendek. Jadi di sini perlu banyak latihan ya. Lalu ya, masalah utama lainnya yakni daya serap pendengar itu bervariasi. Jadi adik-adik coba bagaimana cara menyampaikan suatu materi itu dengan menarik, dan tentu penggunaan bahasa itu penting. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa yang sangat spesifik. Karena ya nggak semua audiens itu paham dengan apa yang ada sampaikan. Jika adik-adik menggunakan kalimat yang
terlalu spesifik ke bidang adik-adik. Lalu mungkin ya adik-adik perlu ya untuk memberikan semacam jokes ya, humor. Kenapa? Karena kan kadang dalam konferensi, dalam seminar, walaupun tidak dipungkiri ya, pasti akan ada satu momen konsentrasi si audiens itu teralihkan gitu ya, berpaling karena suatu hal, misalkan handphonenya bunyi atau ada yang manggil dari luar. Nah, coba adik-adik membuat suatu humor agar audiens itu balik lagi ke adik-adik, seperti itu. Karena sekalinya teralihkan, kadang itu lama nggak baliknya gitu. Jadi adik-adik mesti bisa menyikapi kondisi-kondisi itu agar adik-adik itu ya ketika presentasi itu kesannya tidak seperti ngomong dengan tembok gitu ya. Nah, ini mungkin kalau adik-adik ketika membuat PPT terkait dengan hak laporan TA atau adik-adik mau ikut konferensi ya, menyajikan data hasil penelitian, itu biasanya ada ya kalimat pembuka ya, tentang ya selamat pagi atau sapaan untuk para audiens gitu. Lalu adik-adik ada menjelaskan tentang pendahuluan, diikuti dengan metode dan hasil. Lalu ada pembahasan tentang data yang adik-adik peroleh selama kegiatan penelitian seperti itu. Dan ya tentunya ya ada kesimpulan yang dibarengi dengan kalimat penutup. Nah, ini hal yang umum ya ketika adik-adik membuat presentasi untuk kegiatan seminar misalkan, baik itu TA ataupun untuk konferensi. Ini adalah format baku biasanya. Kalau adik-adik mau ubah ya nggak masalah, karena kan kadang di konferensi itu tidak sebatas hanya memaparkan data hasil penelitian, tapi ada juga yang memaparkan rangkuman kegiatan penelitian yang telah dilakukan misalkan dalam jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, dibuat reviewnya seperti itu. Tentu kalau review dia mempunyai format yang berbeda, tidak seperti ini. Mungkin ya historicalnya, oh tahun pertama saya ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini. Jadi adik-adik ya disesuaikan dengan apa yang adik-adik sampaikan. Ini tahun siapa ini? Memang dia disuruh letak situ. Ibu Rini lagi ke rumah sebentar. Nah, selanjutnya ada juga ya hal lain yang perlu diperhatikan, yakni adik-adik ya ketika memaparkan satu slide, usahakan dalam satu slide itu tidak ada banyak gagasan. Jadi kata kunci ya. Jadi usahakan dalam satu slide itu kata kunci hanya satu, ataupun misalkan banyak kata kunci ya adik-adik usahakan dalam waktu 3 menit itu disampaikan hanya satu gagasan, jangan berulang-ulang atau jangan menumpuk dalam satu kalimat ya. Karena ya tadi ya, karena perhatian pendengar itu hanya bertahan kayak 2-3 menit. Jadi adik-adik coba untuk membuat kata kunci itu disampaikan dalam waktu yang berbeda dan slide yang berbeda. Dan kalau adik-adik merasa perlu disampaikan ulang suatu poin, ya silahkan. Tapi adik-adik perlu melihat waktu apakah cukup atau tidak. Karena kan tadi ya, ingatan dan perhatian itu sangat mudah teralihkan atau hilang. Jadi adik-adik memang boleh memberikan pengulangan, tapi perlu dilihat waktunya cukup atau tidak, ya. Dan tepat waktu dalam penyampaian. Jangan sampai adik-adik membuang-buang waktu sengaja gitu sampai 20 menit, setengah jam gitu, agar adik-adik misalkan tidak ada diskusinya. Ya itu salah ya. Kan kita presentasi itu menyampaikan data kepada audiens dan kita tuh perlu ada diskusi. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan wawasan juga. Mungkin sudah ada peneliti lain yang mengerjakan hal yang sama. Jadi mereka bisa memberikan saran, masukan. Oh mungkin nanti kamu bisa kayak gini penelitiannya, kembangkan seperti ini atau coba tambah uji seperti ini. Siapa tahu datanya bagus. Nah, jadi tujuan ada kegiatan presentasi, baik itu seminar ataupun untuk konferensi ya, itu tujuannya adalah untuk sharing sebenarnya, agar audiens itu mendapatkan hal baru
Dan adik-adik pun ada hal baru yang diperoleh dari diskusi seperti itu. Dan lalu misalkan ketika adik-adik membuat presentasi ya, adik-adik silahkan menggunakan animasi, transparansi backgroundnya dimainkan, ya silahkan. Atau memberikan efek audio silahkan. Tapi ya tentu ya, dibuat agar tidak mengganggu. Boleh menarik tapi tidak mengganggu seperti itu. Kan kadang ada yang membuat animasinya terlalu lebay gitu ya, terlalu penuh gitu. Bukannya fokus pada materi, audiens itu malah akan teralihkan kepada animasi adik-adik yang terlalu bejubel misalkan. Jadi perlu diperhatikan keseimbangan gitu ya. Nah, humor. Adik-adik boleh memberikan humor. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar perhatian penonton atau audiens itu bisa balik ke adik-adik. Bisa fokus lagi. Karena ya kejenuhan itu kan gampang banget ya, apalagi konferensi, seminar. Orang itu bisa seharian di dalam ruangan mendengarkan hal yang sama berulang-ulang. Nah, adik-adik dapat memberikan humor sedikit. Tujuannya apa? Agar rileks, fokusnya balik gitu. Lalu di sini ada penggunaan kata ganti pertama dan kedua. Ya, hindari ya penggunaan kata aku, saya kayak gitu. Seperti itu dalam kegiatan yang formal. Dan gunakan bahasa yang komunikatif. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar terjadi interaksi dua arah harapannya nanti ketika diskusi. Kalau hanya misalkan monoton, ada kayak gitu, ya pasti nanti nggak ada yang bertanya, saya yakin. Seperti itu. Dan kalau di slide kan kadang adik-adik itu menambahkan seperti referensi ya, oh dalam kurung si A. Nah, ketika adik-adik mengucapkan atau menyampaikan satu hal yang lisan, ya adik-adik nggak perlu menyampaikan dalam presenden misalkan, nggak usah disebutkan, langsung aja adik-adik cerita data adik-adik bagaimana, apa hasilnya. Nggak perlu adik-adik menyebutkan kutipan-kutipan dalam ucapan itu. Kalau dalam slide silahkan adik-adik sebutkan, tuliskan ya. Tapi kalau diucapkan ya nggak usah ya. Itu malah kayak buang-buang waktu dan formal banget gitu ya. Dan ucapan terima kasih ya diucapkan ketika di akhir, nggak perlu diucapkan berulang-ulang sampai di awal kalimat ada terima kasih, tengah kalimat ada terima kasih, ya itu kan nggak penting banget ya. Silahkan ucapan terima kasih itu disebutkan di akhir nanti ketika sudah selesai presentasi. Jadi usahakan ketika adik-adik memaparkan suatu materi ya, itu memang efektif dan efisien ya, nggak terlalu buang-buang waktu seperti itu. Nah, di sini mungkin sedikit hal yang perlu diperhatikan ketika adik-adik membuat presentasi ya. Pilihlah huruf ya, ukurannya, jenisnya ya. Itu yang mudah dibaca gitu. Dan untuk judul dan tabel itu perlu diperhatikan apakah perlu kapital semua atau mungkin yang kapital itu hanya judul. Sedangkan yang lainnya nggak usah kapital. Nah, itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kan kalau misalkan adik-adik judulnya kapital, subjudulnya kapital, terus poin-poinnya semuanya kapital, itu kan kesannya ini orang mau ngapain, apakah mau marah-marah atau semuanya penting. Nah, jadi ya adik-adik perlu meng-highlight. Kalau dia memang penting silahkan, mungkin dibuat tebal atau dibuat kapital silahkan, tapi jangan sampai semua teks itu kapital. Itu kan kesannya nggak sopan ya, itu kesannya marah semua atau bagaimana gitu. Dan kalau adik-adik mau membuat variasi teks dengan warna-warni, silakan. Tapi ya jangan norak gitu ya. Tujuan diberikan warna itu adalah untuk memberikan kesan, oh itu penting gitu. Jadi tidak semua teks itu diberi warna. Sisanya hitam boleh. Hanya beberapa yang diberi warna merah, biru, silahkan. Itu artinya itu yang penting gitu. Jadi pembaca atau pendengar itu ketika melihat slide adik-adik itu paham, oh dia ingin meng-highlight yang itu karena itu penting. Tapi kalau semuanya adalah warna merah itu kan kesannya ini kok nggak sopan banget. Ini mau ngapain merah semua gitu. Ya. Jadi untuk pemilihan huruf dan susunannya silahkan dipilihlah yang tepat gitu ya. Mana yang kapital, mana yang kecil atau mana yang warna-warni silahkan ditentukan. Nah, selain dalam bentuk presentasi atau PowerPoint ya, kadang dalam seminar adik-adik dapat mengikuti yang namanya poster. Nah, di sini poster itu adalah bentuk ringkasnya PowerPoint. Kalau PowerPoint ya adik-adik kan presentasi menghabiskan waktu 15 menit ya. Jadi kalau misalkan ada 10 peserta,
otomatis akan memakan waktu sebanyak berapa? 150 menit ya, itu kan panjang. Nah, kalau poster itu kan sebenarnya adalah adik-adik membuat rangkuman kata-kata sebenarnya untuk masing-masing poin tadi. Itu ada abstrak, pendahuluan, dan lain-lain. Diringkas dan diperkuat dengan data berupa gambar, grafik ya, ataupun ilustrasi lainnya yang mendukung pembahasan yang adik-adik muat dalam rangkuman tadi seperti itu. Dan di sini ada keuntungan daripada adik-adik mengikuti poster. Kenapa? Efisien ya. Kenapa? Karena adik-adik akan mau majang poster ya, misalkan ada 100 poster tuh, ya adik-adik ya cukup menjelaskan ketika ada yang datang ke spot adik-adik. Dan kalau misalnya adik-adik sebagai penonton, adik-adik bebas mau kemana nontonnya. Apakah ke punyanya si A, punyanya si B, punya si C. Jadi banyak keuntungan ya, waktunya lebih ringkas dan banyak hal yang dapat ditampilkan dalam waktu yang bersamaan. Dan sebagai penonton, adik-adik punya keleluasaan. Oh, saya orang organik nih, ya udah saya pengen lihat tentang organik gitu. Jadi bebas memilih mau kemana. Kalau seminar presentasi kan itu adik-adik mesti mengikuti semua rangkaian dari awal sampai akhir ya, nggak bisa milih-milih gitu. Jadi di sini ada plus minusnya antara dua itu. Nah, kalau untuk komponen poster itu ya tadi ada abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan tentunya ketika adik-adik menyusun poster ya, adik-adik mesti memperhatikan blok-bloknya. Apakah mau dibuat menjadi 2 blok, 3 blok, 4 blok, atau yang bagaimana, silahkan. Tentunya adik-adik perlu memikirkan keseimbangan ya. Jangan nanti sampai kelihatan ini kok gambarnya banyak tapi nggak ada kata-kata gitu. Itu kan aneh ya. Jadi diimbangi, ada kata-katanya, ada gambarnya ya. Jadi orang tuh ngelihat dan ketika melihat gambar, oh ada kata-katanya yang menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk apa gitu, atau hasilnya bagaimana, itu jelaskan bentuk kata-kata. Karena nggak semua gambar tuh dapat menunjukkan data adik-adik ya. Jadi adik-adik perlu menyeimbangkan antara kata-kata dan gambar itu agar menarik bentuknya. Nah, ketika adik-adik membuat posternya, adik-adik mesti berpikir, ini berapa sih ukuran yang diminta? Bagaimana sih formatnya? Apakah bebas atau ada ketentuannya? Lalu ketika misalkan sudah ketahuan, oh ketentuannya adalah A4 misalkan atau A3 misalkan, adik-adik perlu memikirkan bagaimana tata letaknya, backgroundnya bagaimana, pemilihan jenis dan ukuran hurufnya bagaimana, habis itu gambar, grafiknya bagaimana yang bagus ditampilkan. Karena ya tentang 4 poin ini sangat penting ya ketika adik-adik membuat poster agar menarik kelihatannya. Karena ya kalau buat poster itu kan dipajang ya, tentu kita pengen menampilkan punya kita tuh yang paling best ya, paling bagus gitu, sehingga orang-orang yang melihat itu tertarik. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, misalkan adik-adik mau buat menjadi 3 kolom ya. Jadi bisa dibuat abstrak pendahuluan di atas gitu, ada metode di bawahnya, sebelahnya lagi ada hasil pembahasan, disertai dengan grafik-grafiknya, lalu ada simpulan, pustaka, ucapan terima kasih. Nah, ini contoh poster ya. Adik-adik bebas formatnya mau bagaimana. Ini yang contoh 3 kolom. Adik-adik kalau mau buat 2 kolom silahkan, 4 kolom silahkan. Yang penting itu kelihatan bagus, menarik gitu ya. Dan kalau adik-adik mau membuatnya portrait atau landscape itu bebas, tidak ada masalah. Yang penting ketika orang melihat itu dapat dibaca teksnya. Kadang ada orang yang asal buat sehingga ketika dicetak kok kecil banget, nggak kelihatan teksnya seperti itu. Jadi adik-adik ketika membuat poster banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Ukuran dan jenis fontnya itu dipilihlah yang mudah dibaca seperti itu. Nah, ini contoh daripada poster ya. Bisa dibuat 2 kolom seperti ini ataupun 3 kolom seperti yang tadi ya. Jadi ada banyak opsi sebenarnya. Dan biasanya ya kita menampilkan logo-logo ya, biasa logo institusi kita, ITERA misalkan di sini ya. Atau misalkan adik-adik nanti bekerja dalam suatu company dan bekerja sama dengan suatu institusi ya, logonya ada 2, company adik-adik dan juga institusi yang diajak kerjasama.
seperti itu. Jadi jangan sampai melupakan sumbangsih rekanan yang lainnya ya, karena itu penting untuk kerjasama ke depannya. Dan tentunya ya ada ucapan terima kasih di sini. Dan referensi itu penting. Jadi di sini mungkin ini minus referensi ya. Jadi sebenarnya ketika membuat post itu adik-adik wajib ada referensinya. Pak, gimana Pak referensinya? Apakah wajib saya tampilkan 10 referensi misalkan Pak atau 30? Ya enggak semuanya. Sesuaikan dengan poin-poin yang adik-adik cantumkan di introduction ya. Jadi biasanya itu 5 maksimum. Seperti itu. 1 boleh, 5 maksimum seperti itu. Jadi jangan sampai 10, itu banyak banget nih ngapain, apakah mau buat artikel atau buat apa gitu. Karena kan nggak semua referensi itu adik-adik masukkan di introduction. Biasanya hanya yang penting-penting aja, kata kuncinya mana gitu. Itu aja yang diambil referensinya. Ya mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan penyajian data pada kuliah kali ini. Mungkin dari Bu Cipati ada masukan seperti itu Bu, silahkan. Baik Pak Putu, terima kasih banyak. Ya, untuk adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan banyak hal yang terkait dengan bagaimana kita melaporkan hasil eksperimen yang sudah kita lakukan di laboratorium agar massa umum itu bisa turut mengetahui apa yang sudah kita peroleh, dan mungkin dari seminar atau dari presentasi itu ada tanya jawab yang membuat kita mendapatkan pengayaan. Jadi apa yang mungkin belum terpikirkan pada saat kita melakukan penelitian, orang lain memikirkannya dan kemudian memberikan masukan. Nah, karena itu presentasi tadi harus ya setidaknya membuat orang itu tertarik dan turut memikirkan, mungkin dia juga pernah punya pengalaman terkait dengan apa yang kita lakukan. Dari situ dia bisa memberikan saran. Nah, itu mungkin juga menjadi satu masukan bagi kita, oh ternyata ada hal yang sebetulnya bisa saya lakukan, tetapi saya belum memikirkannya pada saat itu gitu ya. Nah, itu catatan-catatan dari masukan yang diperoleh dari para pemerhati itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu tentang contoh dari suatu poster. Nah, poster-poster itu tadi juga isinya apa saja, dan tentu hurufnya tidak boleh sangat kecil begitu sehingga menyulitkan bagi para pembaca poster tersebut. Saya akan coba share sebentar ya. Ada hal yang mungkin ada gunanya untuk kita semua. Ini melengkapi saja apa yang saya sampaikan tadi. Ini terkait dengan skill presentasi tadi ya. Ini saya ambilkan dari suatu artikel yang menggambarkan bagaimana suatu skill presentasi itu perlu kita siapkan seperti yang tadi sudah Pak Putu sampaikan. Namun saya ingin menguatkan lagi apa yang sudah Pak Putu sampaikan. Jadi dalam hal ini sekali lagi karena ini adalah suatu skill, maka yang perlu kita perhatikan adalah skill itu membutuhkan latihan, membutuhkan pembiasaan, ya, membutuhkan pembiasaan sehingga nantinya pada waktu kita melaksanakan seminar itu bukanlah menjadi satu hal yang baru pertama kali kita lakukan gitu ya, karena sudah pernah dicoba lagi. Sebagaimana yang tadi saya tampilkan dalam video, walaupun tadi kualitas suaranya entah internet saya sedang kurang bagus. Awalnya tadi saya perhatikan bagus semuanya, tapi ketika saya tampilkan tidak bagus ya. Oke, kembali ini berkaitan dengan ya sedikit gambaran tambahan, sekali lagi menguatkan apa yang Pak Putu sampaikan tadi, bahwa
presentasi yang kita lakukan adalah presentasi yang terkait dengan penelitian. Maka presentasi tadi sifatnya adalah presentasi yang formal ya. Formal dan presentasi tadi adalah presentasi ilmiah. Karena presentasi itu ada beberapa macam tujuannya. Ada presentasi itu bertujuan untuk menarik peminat dari suatu produk atau yang kita sebut sebagai presentasi iklan barangkali ya. Iklan atau presentasi untuk mensosialisasikan barang dagangan begitu ya. Tapi yang kita presentasikan khususnya dalam presentasi tentang hasil tugas akhir itu adalah presentasi terkait dengan ini ilmiah kita ya, penelitian ilmiah kita. Jadi semuanya seperti yang tadi Pak Putu sampaikan, bahasanya adalah bahasa baku, bahasa formal. Kemudian selingan-selingan yang kita buat juga tentunya tidak terlepas dari itu semua ya. Sehingga semuanya bisa sejalan, tidak kemudian di tengah-tengah keseriusan ada main-mainnya yang kemudian lebih diingat main-mainnya dibandingkan dengan yang seharusnya menjadi pusat perhatian gitu ya. Nah, ini kalau dikatakan presentasi itu ada dua kategori besar. Ini pertama adalah skill dari presentasi itu sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan presentasi lancar tidaknya, kemudian tadi Pak Putu sampaikan membaca teks atau tidak, itu merupakan satu skill ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah personal presentation. Nah, ini presentasi yang tentunya dilakukan secara personal oleh para penyaji ya. Ya, tapi satu sama lain ini adalah satu hal yang tidak terlepas. Artinya satu sama lain ini terjalin dengan baik, sehingga dengan demikian maka secara komunikasi, kemampuan komunikasi tadi ada kemampuan komunikasi yang verbal dan ada kemampuan komunikasi yang non verbal. Yang verbal itu yang menggunakan kata-kata. Jadi kata-kata itu terkait dengan kemampuan kita berbahasa ya. Dalam hal ini kadang-kadang ada yang mampu menyampaikan ide dengan baik ketika ide tadi dinyatakan dalam tulisan ya. Tetapi dalam seminar tentu saja kita tidak cukup menyampaikan oh ini yang saya hasilkan dari eksperimen di laboratorium selama sekian bulan, baca, tunggu orang baca. Nah, bukan itu ya. Tetapi di dalam seminar itu presentasi secara verbal ini sekali lagi membutuhkan kemampuan berbahasa kita yang baik dan kemampuan untuk menyampaikan dalam bentuk kalimat itu dengan baik. Jadi tidak misalnya banyak selingan atau apa gitu ya, yang itu menunjukkan kita sedang mengingat-ingat sesuatu. Nah, mungkin ketika kita mengingat-ingat itu dalam hal penyampaian secara lisan ya, kita bisa menggunakan trik-trik yang membuat orang itu mempunyai waktu sejenak untuk berpikir juga tentang apa yang sudah kita sampaikan. Dan kemudian kita menyampaikan, melanjutkannya lagi, sehingga dengan demikian ketika kita menyampaikan apa yang ingin kita jelaskan kepada audiens, itu tidak melaju begitu saja, melaju tanpa ada titik koma, tanpa ada, tadi Pak Putu katakan, nada intonasinya ya, intonasinya itu harus kita perhatikan. Karena intonasi itu akan memberikan kesan kepada para pendengarnya, ya, para pendengarnya, kesan bahwa itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting, sesuatu yang masih dipertanyakan dan sebagainya ya. Nah, ini tentunya membutuhkan keterampilan untuk berbicara. Communication skill bisa kita pelajari, tapi sekali lagi kita praktekkan dengan cara menyampaikan ide-ide kita di depan teman-teman saja, depan teman-teman dulu, baru kemudian nanti ketika ada kesempatan tanya jawab,
baik itu di dalam perkuliahan maupun di dalam masa presentasi, ya itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Tadi saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, beberapa orang wakil dari kalian, itu menggambarkan bahwa sudah punya kemampuan untuk berbicara dengan baik, tertata begitu ya. Tinggal nanti melatih lagi sehingga lebih lancar. Tetapi yang bertanya rasanya dari waktu ke waktu tidak terlalu melibatkan banyak orang. Nah, di sini gunakanlah kesempatan ini. Pertama, mumpung nggak kelihatan wajahnya gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa berbicara pada kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan yang melatih kita untuk memahami apa yang dijelaskan dan kemudian tahu apa yang kita ingin ketahui lebih jauh gitu ya, ingin kita tanyakan, atau juga memberikan pendapat. Jadi latihan-latihan itu terjadi pada saat perkuliahan berlangsung. Kalau ada kesempatan bertanya, lakukan, ambil kesempatan tadi bicara. Dari situ kita nanti akan bisa melihat kualitas bicara kita, kualitas pertanyaan kita itu seperti apa, ya. Jangan membuat rasa tidak percaya diri itu semakin lama semakin kuat, tetapi harusnya rasa percaya diri itulah yang semakin lama harusnya semakin baik begitu ya, semakin meningkat. Nah, itu dapat sekali lagi dilatih di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Kita ini masih punya beberapa minggu yang nanti untuk presentasi. Saya sangat berharap, ya kami tentunya sangat berharap kalian itu bisa mendengarkan dengan baik, menyimak, kemudian mengajukan pertanyaan tanpa ada rasa kecil hati karena khawatir kalau pertanyaannya itu sepele. Tidak ada pertanyaan yang sepele. Pertanyaan adalah pertanyaan, dan ini juga untuk menguji apakah yang ditanya itu bisa menangkap kalimat yang diajukan oleh penanya. Karena ini juga keterampilan tersendiri. Menangkap pertanyaan orang itu kalau tidak dilatih, ini akan grogi begitu ditanya langsung pikirannya kok yang gitu aja ditanya. Nah, itu tidak baik ya. Sebaiknya kalau ada yang bertanya lalu kita juga ikut memikirkan mengapa teman kita itu bertanya seperti itu. Apa ya yang saya harus sampaikan sehingga dia bisa memahami apa yang saya maksud begitu ya. Itu latihan, sekali lagi latihan dalam hal komunikasi. Di dalam seminar, di dalam penyampaian suatu hasil penelitian itu sangat penting ya. Oke, kemudian di dalam artikel ini akan disampaikan apa saja, yaitu kita akan lihat beberapa kata-kata kunci atau istilah-istilah yang terkait dengan kemampuan presentasi atau keterampilan presentasi itu ya. Perhatikan di sini yang di garis tebal ya, yang di huruf tebal. Tadi Pak Putu sampaikan huruf tebal itu tidak boleh semuanya tebal begitu ya. Kalau semuanya tebal, maka tidak tahu lagi mana yang ditekankan. Tapi di kalimat ini semuanya berhuruf tebal. Maksudnya supaya kita perhatikan baik-baik bahwa sekali lagi ketika kita disuruh bicara, seringkali ada rasa cemas, rasa takut begitu, sehingga ketika ditanya apa yang mau ditanyakan tidak bisa berkata-kata ya. Atau ketika ini pertama kali seminar, pertama kali melakukan presentasi, lalu grogi, lalu berusaha untuk menghindar gitu ya. Itu seringkali terjadi. Kemudian di sini tentu tidak ada yang bisa menghindar. Satu, pada saat presentasi tetap harus hadir dan menyampaikan apa yang sudah disiapkannya. Yang kedua, semua yang belum atau sudah mendapatkan giliran tetap harus mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh temannya.
nanti kami akan coba mendapatkan umpan balik dari setiap peserta kuliah ini ketika temannya sedang melakukan presentasi atau ketika temannya itu menyampaikan hasil penelitiannya atau hasil kajiannya, ya temannya itu memberikan respon seperti apa. Nanti akan kami coba bagaimana cara mendapatkan umpan balik dari teman-teman, ya pemahaman dari teman-teman yang mendengarkan itu seperti apa. Karena setiap kali ada giliran seseorang presentasi, kemudian yang lainnya ketika ditanya itu acuh tak acuh gitu. Nah acuh tak acuh itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak mendengarkan. Yang kedua, dia mendengarkan tapi dia mendengarkan tapi dia lepas apa ya perhatiannya itu sehingga tidak bisa mengkaitkan dengan pengetahuan yang dia sudah punya. Akibatnya perhatiannya itu hilang karena kemudian dia tidak bisa menangkap apa sih yang dimaksud begitu ya. Nah ini juga ada trik-trik tertentu ketika kita mendengarkan suatu seminar dan itu coba lakukan setiap kali ada video-video yang disampaikan untuk dilihat kembali, ditonton lagi, cobalah untuk menonton dengan perhatian dan mencoba menangkap apa yang disampaikan orang tersebut. Karena dengan semakin sering mendengarkan ocehan-ocehan dalam seminar ya, suatu paparan di dalam suatu seminar, banyak sekali yang menarik gitu ya. Nah itu saudara akan katakanlah pemahaman bahasa Inggrisnya akan semakin baik begitu ya. Walaupun tidak semua hal bisa dimengerti, tetapi setidaknya itu sudah terbiasa di telinga saudara ya. Dan itu juga menyebabkan saudara punya pengetahuan yang beraneka ragam. Sekali lagi hidup ini tidak bisa hanya satu ragam saja yang kalian sukai, ada dalam zona nyaman itu lalu selesai, yang lain-lain saya tidak peduli, toh itu tidak berkaitan dengan saya. Tidak demikian ya, tolong perhatikan itu baik-baik karena harapannya nanti saudara keluar dari ITERA, saudara sudah punya pengetahuan yang cukup dari kuliah-kuliah maupun dari luar juga yang terkait ataupun tidak terkait langsung dengan apa yang saudara pelajari, gitu ya. Oke. Ya, kalau ditanya ketakutan-ketakutan itu atau kecemasan itu disebabkan oleh apa? Bisa jadi karena tidak bisa menyiapkan presentasinya dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya juga mungkin belum tahu bagaimana cara dalam 15 menit atau dalam 10 menit itu harus menyampaikan hal-hal yang penting dalam suatu presentasi ya. Itu masalah waktu tadi menjadi sesuatu yang terkait dengan apa? Dengan latihan. Ketika latihan sudah bisa jadi awalnya masih 30 menit, berikutnya jadi 25 menit, berikutnya dikurangi slide-nya, dibuat lagi yang baru, jadi cuma 20 menit, masih belum sampai 15 menit, dan seterusnya diubah lagi, dan akhirnya akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi tidak bisa hanya dibuat dalam satu malam, dan itu pun dalam keadaan kepepet waktunya 2 jam, cuma punya 2 jam waktu untuk membuat slide ya. Oke, apa yang dimaksud dalam presentasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu mengenai apa saja yang harus ditampilkan dalam suatu presentasi. Recording has stopped. Ya, khususnya presentasi yang berkaitan dengan penelitian ataupun kajian yang saya lakukan, kajian literatur. Dalam kesempatan setengah semester ke depan, itu yang akan saudara tampilkan dalam presentasi itu bukan hasil penelitian saudara, tapi hasil kajian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dari suatu artikel dalam jurnal, di mana penulis tadi merupakan peneliti dari topik yang disampaikan dalam artikel tersebut. Nah, di situ
apa yang kami harapkan? Kami berharap mendapatkan masukan seberapa jauh mahasiswa itu bisa memahami suatu tulisan dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain, seolah-olah itu adalah penelitian yang dia lakukan. Dengan demikian, maka saat ini saran untuk para mahasiswa peserta kuliah ini, artikel yang Anda ambil janganlah artikel-artikel yang rumit dan panjang, ya. Panjang itu sampai berhalaman-halaman, sampai 10 halaman, 12 halaman begitu ya. Akan ada artikel-artikel yang panjang seperti itu, tapi cobalah ambil yang lebih sederhana, kemudian saudara bisa melihat, membacanya, dan kemudian memahaminya dengan baik, lalu mencoba membuat PowerPoint-nya untuk suatu presentasi. Jadi seolah-olah presenter adalah saudara yang melakukan penelitian begitu ya. Jadi memahami artikel itu menjadi satu hal yang penting. Mengapa ini diperlukan? Ya, pada saat nanti Anda hadapi tugas akhir, saudara mempunyai artikel utama yang harus saudara baca, yang harus saudara pahami, untuk kemudian menjadi acuan dalam penelitian saudara. Kalau tidak bisa membaca dan memahami artikel tersebut, maka bisa digambarkan bahwa untuk penelitiannya pun tentunya nanti tidak bisa diharapkan hasil yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekali lagi satu presentasi itu apa? Yaitu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi yang dapat dilakukan dalam ya kondisi-kondisi tertentu. Jadi misalnya kalau itu seminar literatur, maka di dalam hal ini pesertanya adalah sesama, bisa jadi ya sesama mahasiswa yang juga sedang belajar memahami artikel yang dituliskan dalam suatu jurnal begitu ya. Kemudian yang berikutnya juga proses pemahaman tadi bisa dilakukan sekali lagi dengan kita menyampaikan apa yang menjadi begini ya, kita menyampaikan apa yang kita tangkap dari artikel yang kita baca kepada audiens, kemudian nanti dapat masukan dari audiens, barangkali dari yang kita pikirkan, jalan pikiran kita itu tadi ada yang tidak sesuai, nah di situ kita bisa belajar, oh ternyata bukan itu maksud dari tulisan ini ya. Pengertiannya bukan itu. Nah itu bisa dapat masukan dari orang yang mempelajari lebih dulu hal-hal yang lebih lengkap barangkali terkait dengan topik yang dibicarakan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, kita sekali lagi dalam semester ini usahakan untuk mempelajari dengan baik, membuat dengan baik ya, membuat artikel tadi menjadi suatu presentasi yang baik begitu ya, suatu urutan dari PowerPoint yang akan kita presentasikan, dan kemudian juga kita berlatih sekali lagi untuk public speaking dengan menyampaikan secara baik apa yang sudah kita tuliskan di dalam PowerPoint tadi, sehingga orang bisa mendengarkan dengan enak, tidak tertidur ya. Mungkin kalau suaranya terlalu enak juga akhirnya orang terkantuk-kantuk bisa jadi ya, tapi kita selang-seling dengan yaitu naik turunnya intonasi kita untuk membuat orang itu mulai melihat lagi, memikirkan sesuatu yang sedang kita bicarakan ya. Oke, jadi tujuan dari sekali lagi dari presentasi itu bisa bermacam-macam. Nah, sekarang bagaimana presentasi tadi supaya lebih efektif ya? Step by step preparation and the method and means of presenting the information should be carefully considered. Jadi kita harus membuat persiapannya itu secara bertahap dengan baik, kemudian kita tinjau ulang dengan mempresentasikan apa yang sudah kita buat itu di depan teman-teman. Lalu dari teman-teman ada masukan, ada koreksi. Nah, di situ kita perbaiki dan pada akhirnya
apa-apa saja yang kita butuhkan untuk membuat presentasi itu menjadi lebih menarik. Kalau diperlukan ada gambar-gambar ilustrasi yang akan memperkuat pemahaman dari yang pemahaman tentang hal yang kita ingin sampaikan, itu akan lebih baik ya. Jadi di situ karenanya tahap demi tahap dibuatnya tadi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan memperbaiki dari iterasi ke satu, iterasi kedua, dan seterusnya sampai akhirnya siap untuk dipresentasikan. Oke, ya, jadi sekali lagi untuk membuat, tadi Pak Putu sudah sampaikan, untuk membuat agar audiens itu tertarik, audiens itu tetap terjaga, tidak tidur gitu ya, maka kita perlu melakukan hal-hal yang tadi mengatur intonasi, membuat sesekali orang itu berpikir dengan kita mengajukan suatu pertanyaan ya, yang pertanyaan tadi kita ajukan secara bersamaan dengan yang lain-lain, itu artinya berturutan. Pada akhirnya kita bertanya tentang hal yang sedang kita bicarakan itu, mungkin ada sesuatu yang membuat akhirnya para audiens ini berpikir dan kemudian serius lagi menyaksikan apa yang kita ingin sampaikan gitu ya. Oke, itu satu, ini key elements of presentation. Making a presentation is a way of communicating your thoughts and ideas to an audience, and many of our articles on communication are also relevant there ya. Di sini jadi sekali lagi apa yang ingin kita sampaikan, sekali lagi poin-poinnya itu mesti jelas, jangan sampai ada yang tertinggal, kemudian juga berturutan ya, berturutan agar tidak lompat dari satu hal ke hal lain yang kemudian akan memusingkan pendengar atau memusingkan pemerhatinya ya. Oke. Ini konteksnya ada apa saja. Nah ini nanti saya akan bagikan pada saudara, jadi ini bisa nanti dibaca lagi. Kapan kita mempresentasikan, kemudian yang berikutnya, apakah orang-orang yang akan menjadi audiensnya itu adalah orang-orang dengan pengetahuan yang kurang lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan, atau dia sama sekali orang awam, begitu ya. Awam atau tidak itu akan mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan dalam presentasi itu. Kalau kita presentasi misalnya tentang obat-obatan, ya senyawa-senyawa organik yang istilahnya mempunyai aktivitas fisiologis dalam pengobatan COVID-19 gitu ya misalnya. Nah orang kan yang dengar itu bisa jadi teman-teman kita sendiri, atau bisa jadi orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kimia misalnya, tapi kita harus menyampaikan dengan baik supaya mereka memahami gitu ya, apa itu obat yang kita presentasikan ceritanya tadi, apakah dia antivirus, antibakteri. Tentu saja antivirus itu apa, antibakteri itu apa, itu menjadi suatu pengantar agar pendengar menjadi tertarik untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau itu sesama orang kimia dan sudah pernah mempelajari tentang kimia organik, bisa lebih detail disampaikan tentang struktur yang mempengaruhi aktivitas senyawa tersebut sebagai obat, misalnya seperti itu. Jadi trik-trik seperti itu akan bisa kita pilih ya, akan bisa kita cari begitu, ketika kita tahu siapa yang akan menjadi audiens kita ya. Kalau kita tidak tahu yang menjadi audiens kita, maka menjadi kesulitan bagi kita ketika mempresentasikan. Kita berpikir bahwa yang mendengarkan itu paham dengan
reaksi-reaksi kimia atau struktur-struktur kimia, ya khususnya untuk kimia organik gitu, atau ternyata ketika mulai kita tampilkan struktur lalu mereka mulai bingung dan akhirnya meninggalkan kita, dalam artian perhatiannya itu tidak lagi ke kita sebagai presenter gitu ya. Lalu ini masalah presentasi ini menggunakan peralatan apa saja ya. Dalam hal ini ketika kita sedang presentasi daring ya seperti sekarang ini, maka kita harus memperhatikan pertama, suara kita bisa terdengar dengan baik ya. Pastikan suara kita bisa terdengar dengan baik oleh seluruh audiens. Yang kedua, gambar kita pun cukup jelas, hurufnya cukup bisa dibaca. Kemudian yang berikutnya, tentu saja kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu bisa berupa apa? Berupa pena atau apa yang bisa menunjukkan apa yang sedang kita bicarakan itu utamanya di mana, dan kemudian ya di situ kita bisa memberikan tanda-tanda khusus untuk bisa membuat audiens itu lebih memfokuskan perhatiannya ya. Bisa pakai pointers ya, pointers yang tentunya itu sangat berarti. Demikian pula ketika kita presentasi secara oral dan offline ya, jadi di depan orang banyak. Nah ini lebih rumit lagi, saudara harus memperhatikan penampilan saudara. Jadi bagaimana saudara berpakaian ya, jangan seronok misalnya begitu ya. Kemudian yang keduanya, bagaimana saudara menatap audiens, kemudian selang-seling dengan pointersnya itu menunjukkan bagian-bagian yang mana ya, dan kemudian kalau ada gambar-gambar yang harus ditampilkan secara berurutan, bagaimana cara menampilkannya tahap demi tahap ya. Untuk seminar tugas akhir ini nanti tentunya perlu trik untuk membuat penonton atau membuat para penilai ya, para penguji bisa memperhatikan secara khusus mana yang sebetulnya sedang Anda bicarakan. Jadi di sini tahap demi tahap ditampilkan gambar-gambarnya supaya tidak membuat pengujinya itu menjadi bingung yang mana yang sedang dibicarakan begitu ya. Oke, itu. Nah, ada satu hal lagi, ketika tatap muka presentasi saudara di ruangan, audiensnya menatap saudara, maka coba perhatikan juga mimik muka audiens. Mungkin dari situ ada yang kelihatan bingung atau kelihatan sangat tertarik, antusias gitu ya. Nah itu di situ saudara mempunyai trik-trik yang bisa membuat suasana lebih hidup gitu ya. Ini sekali lagi butuh pengalaman juga, dan tidak usah takut, saudara bisa presentasi kapan saja oleh siapa saja disuruh presentasi, saudara harus berani gitu ya. Jadi dari pelajaran ini diharapkan itu menjadi satu modal bagi saudara ya. The role of the presenter is to communicate with the audience and control the presentation. Nah ketika kelihatan audiensnya sudah mulai gelisah, maaf sebentar ya. Ya, jadi kalau tadi tampak bahwa ada suatu interaksi yang kelihatannya kurang menarik, kita bisa mengubah cara kita bicara atau volume suara kita lebih dikuatkan gitu atau lebih dilembutkan begitu ya. Nah, di situ menjadi satu hal yang membuat interaksi antara audiens dengan presenter itu baik. Kalau itu sudah baik interaksinya, maka harapannya ke depannya itu akan baik terus ya. Oke, kemudian dari sini sekali lagi dari sisi audiensnya
kita harapkan audiensnya itu mendapatkan pesan-pesan yang kita sampaikan dalam seminar ini. Artinya kita menyampaikan sesuatu, harapan kita adalah audiensnya bisa menerimanya dan bisa bertambah pengetahuannya lah, setidaknya demikian. Karena kitalah yang paling tahu gitu dalam kasus ini. Kitalah yang paling tahu tentang hal yang kita bicarakan. Karena itu yang kita bicarakan itu harus kita pelajari dengan baik dulu, sehingga ketika nanti ada hal-hal yang ditanyakan oleh audiens itu kita bisa menangkap pertanyaannya dan kemudian bisa menjawab dengan tajam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penanya tadi. Diinginkan artinya ada hal yang memang dia tanyakan itu mendapatkan jawaban yang sesuai gitu ya. Nah, pesan yang disampaikan oleh presenter ini sekali lagi bisa disampaikan secara verbal dengan kata-kata atau juga bisa non-verbal. Non-verbal ini bisa dengan pandangan mata kita yang menunjukkan kita setuju, kita mengapresiasi audiens dan sebagainya ya. Tapi bisa juga dalam bentuk ya sekali lagi body language kita. Ini penting, jangan sampai ketika kita presentasi di depan orang banyak lalu badan kita kelihatan loyo, tidak bersemangat dan sebagainya ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi maka orang itu tidak antusias. Jadi aura kita itu jadi kurang bagus gitu ya, untuk vibes-nya itu kurang gitu lah ya. Nah itu yang perlu sekali lagi kita berlatih. Latihnya gimana? Ya kita berlatih berkomunikasi dengan teman sehari-hari itu juga coba tunjukkan ya body language kita yang baik, yang sesuai dengan apa yang sedang kita ingin sampaikan gitu ya. Ini sayangnya karena kita sudah cukup lama ini ya, 2 tahun tidak saling bertemu, kemungkinan untuk masalah communication skill secara langsung itu ya body language kita seperti apa gitu ya, ini juga menjadi tidak terlalu tidak maksimal berkembangnya gitu ya. Ini harus dibantu dengan apa ya, kita sendirilah bicara dengan orang-orang di sekitar kita yang ada, yang bukan teman-teman kuliah kita itu ya, kita latih, kita bicara dengan baik, kita bicara dengan ekspresi yang pas gitu ya, sehingga dengan demikian kita terbiasa. Pada satu saat toh kalian harus berhadapan dengan orang lain yang mungkin sama sekali tidak Anda kenal ketika Anda bekerja, dan kemudian ya kita tidak lagi sempat berlatih di situ. Yang kita lakukan adalah kita mengekspresikan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Ya, sambil tentunya kita mempelajari kekurangan-kekurangan kita apa ditingkatkan lagi begitu ya. Nah, itu sesuatu yang sekali lagi bertahap itu harus kita latih ya, karena ini adalah keterampilan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang kita sampaikan itu ternyata membuat audiensnya tidak puas ya, mungkin itu ada suatu kegagalan dari kita, tapi tidak masalah, kita sedang dalam masa belajar, khususnya dalam semester ini. Kalaupun belum sempurna tidak masalah, tetapi kita sama-sama evaluasi. Jadi setiap kali ada presentasi, nanti tentunya ada evaluasi 5-10 menit di akhir presentasi atau di akhir pertemuan pada hari itu, supaya nanti sama-sama kita belajar. Presenter berikutnya ada beberapa orang lagi, kemudian sudah menjadi lebih baik daripada presenter sebelumnya. Tidak usah kecewa untuk presenter sebelumnya, karena presenter sebelumnya berjasa untuk bisa menunjukkan kekurangannya sehingga temannya bisa belajar apa yang harus diatasi ketika menghadapi hal serupa, gitu ya. Jadi apakah akan jadi orang pertama, presenter pertama atau presenter terakhir, tidak jadi masalah. Masing-masing punya
kelebihan dan kemudian juga masing-masing tentunya punya ciri tersendiri. Yang penting sekarang dari semester ini kita bisa mendapatkan bekal untuk semester berikutnya sudah kelihatan lebih baik, dan tentunya itu yang akan menjadi penyemangat saudara untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik gitu ya. Oke, jadi reaksi dari audiens itu kita perhatikan dan kemudian kita harus melakukan apa, kita harus peka terhadap hal tersebut ya. Kita harus sensitif dengan situasi dan kemudian tidak usah grogi, kita coba ambil langkah-langkah apa yang bisa mengatasi kekurangan-kekurangan kita. Oke. Nah, metode-metode ini yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Sekali lagi, untuk kali ini kita akan melakukan seminar daring, masih belum, tidak hybrid, tidak bauran, tapi tidak juga tatap muka ya. Jadi itu yang kita perlukan apa saja. Sekali lagi, harapannya pada saat giliran kita melakukan presentasi, saluran internet kita terjaga dengan baik kualitasnya. Di Tera mungkin sudah baik sekarang, jadi bisa mengambil spot-spot tertentu untuk bisa melakukan presentasi itu ya. Kemudian ini satu hal, komputer saudara yang saudara pakai untuk presentasi itu hendaknya dicek dulu apakah tidak ada masalah ketika menampilkan PowerPoint, kemudian memindahkan dari satu halaman ke halaman yang lain, dari satu slide ke slide yang lain. Nah, ini juga harus dicek dulu. Jangan sampai nanti pada waktu presentasi terhambat oleh hal-hal teknis ya. Kalau ada tidak jadi masalah, kalau ada ya kita atasi begitu, tapi kita minimalisir gitu ya. Ya, ini adalah mungkin dari semua yang sudah kita siapkan dengan baik. Ada pengganggu-pengganggu atau ada penghambat-penghambat ya, tidak usah membuat kita kecil hati, tapi kita coba minimalkan ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah tersebut. Ya, kalau saya di rumah punya rekan atau punya saudara yang bisa membantu saudara, ya mendampingi. Ketika ada masalah itu bisa mengatasinya dengan ya mengatakan kepada pendamping saudara itu, tolong ini ada masalah di sini. Nah, mungkin dari situ saudara akan lebih tenang begitu dibandingkan kalau saudara sendirian dan kemudian tiba-tiba ada masalah dengan komputer ataupun masalah dengan jaringan yang ada atau yang sedang saudara pakai ya. Nah, itu saya juga sering kali begitu. Jadi kadang-kadang adanya keponakan saya di dekat saya itu menjadi satu ya, anak muda biasanya lebih cepat gitu dalam mengatasi trouble yang terjadi pada saat daring gitu ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, feel free. Silakan angkat tangan atau langsung buka mic-nya dan sebutkan nama untuk kemudian pertanyaannya apa. Semoga bisa, ya silakan. Ya. Izin bertanya Bu, nama saya Febi Syahran, NIM 1192772. Bu, tadi ada dijelaskan sama Pak Putu, penyajian lisan yang baik itu ada tepat waktu ya Bu. Nah, bagaimana jika pas presentasi itu waktu yang diberikan kita melebihi atau berkurang dari waktu yang dilebihkan Bu? Apakah presentasi tersebut berpengaruh ke nilai presentasi Bu? Terima kasih Bu. Oke. Untuk kali ini harapannya kita memanfaatkan waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan, misalnya 15 menit begitu ya. Nah, ketika kemudian ada trouble, kemudian akhirnya sampailah ke 16 atau 17 menit, ya kami akan sampaikan bahwa presentasinya lebih 2 menit atau lebih panjang sekian menit ya. Tidak apa-apa, itu sebagai koreksi gitu, sebagai koreksi. Nantinya bisa kita lihat apa yang menyebabkan
dia lebih panjang presentasinya dibanding waktunya ya, waktu presentasinya dibandingkan dengan yang direncanakan. Nah ini nanti juga menjadi koreksi. Sekali lagi dalam mata kuliah ini semuanya adalah dalam proses sehingga nanti nilai-nilai itu sudah tidak perlu terlalu khawatir tentang nilai-nilainya, tetapi sekali lagi harap bisa menerima koreksi-koreksi ataupun masukan-masukan dari kami gitu, atau juga dari temannya, gitu aja. Kalau kurang dari situ ya bisa jadi memang materinya cukup disampaikan dalam waktu katakanlah harusnya 15 menit, 12 menit sudah selesai, tidak jadi masalah ya. Oke? Ya, gitu. Sudah bisa terima baik. Oke, siapa lagi? Ya, sama-sama. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, saya. Halo. Mute ya. Bentar ya, saya coba. Apakah suara saya terdengar jelas, Bu, sebelumnya? Terdengar jelas. Oke, silakan. Baik, Bu. Saya Arfa, NIM 1192752. Sebelumnya saya di sini ingin menceritakan pengalaman saya. Silakan. Suara saya masih terdengar, Bu? Masih. Oh ya, menceritakan pengalaman saya saat kegiatan KKN kemarin, Bu. Jadi di salah satu program kerja kelompok saya itu adalah sosialisasi digitalisasi data dan digital marketing kepada aparat desa, Bu, seperti Kades, Sekdes, Kadus dan lain-lain sebagainya, Bu. Nah, pada saat sebelum memulai sosialisasi itu kami sudah bertanya dulu kepada kepala desa apakah akan berjalan dengan lancar jika sosialisasi ini kami berikan kepada aparat desa, lalu disetujui oleh kepala desanya, Bu. Tapi saat menjalankan sosialisasi tersebut, kalau dari saya dan teman seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bu, yang tidak menggunakan kata yang bertele-tele, penyampaiannya juga menurut kami sendiri sudah lumayan baik, Bu. Mulai dari menggunakan bahasa yang komunikatif dan juga tidak terlalu tegang. Intinya dari kami, menurut kami sudah cukup baik, Bu, dalam menyampaikan materinya. Tapi ternyata setelah presentasi kami selesai, salah satu dari aparat desa itu baru bilang kalau misalnya mereka dari awal kami sosialisasi itu sudah pesimis duluan, Bu, karena mereka tahu kami tidak akan bisa menjalani ini gitu, Bu. Jadi karena sifat pesimis mereka tuh jadi tidak memperhatikan kami gitu, Bu. Walaupun mereka matanya fokus ke kami, tapi karena sudah pesimis duluan, jadi kayak kami nggak perlu menjalani ini nggak bakal terjalani gitu. Untuk evaluasi kedepannya gimana ya, Bu? Sedangkan materi kami tadi tidak tersampaikan dengan baik karena sifat pesimis dari audiens, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini satu pengalaman yang sangat bagus dan saya kira ini banyak terjadi ya, banyak sekali terjadi. Memang rasa pesimis dari audiens itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, presentasi kita ya, file presentasi kita itu bisa juga nanti begini. Kita berikan juga file presentasi itu barangkali suatu saat ingin diputar kembali oleh aparat desa, pimpinannya terutama, untuk bisa disosialisasikan lagi bentuknya, cara sosialisasinya seperti apa, bisa kita serahkan kepada mereka juga, atau juga file itu kita simpan pada satu saat ada kesempatan lagi kita bisa presentasikan lagi dengan lebih dulu mengkondisikan, sekali lagi mengkondisikan audiens. Nah, tadi Pak Putu katakan ada kesepakatan. Jadi pengkondisian ini juga merupakan satu hal yang kita sepakati dari awal. Tadinya kan sudah sepakat ya dengan kepala desanya. Mungkin kepala desanya sih oke-oke aja ya. Tapi yang bawah ini kan macam-macam ya. Macam-macam latar belakang pendidikannya, macam-macam latar belakang pengalamannya begitu ya. Nah, di sini bisa kita dahului dengan lebih dulu berbincang-bincang dengan begini, beberapa saat sebelum
presentasi dimulai, ajak bicara dulu mereka bahwa apa yang kami akan sampaikan ini adalah sesuatu yang pada saat ini kita perlukan, namun belum tidak bisa atau belum bisa dijamin bahwa ini bisa kita lakukan sekarang. Hanya pengetahuan ini nanti bisa menjadi bekal ketika kita akan berhadapan dengan apa yang sekarang ini sedang dalam istilahnya sedang tren gitu ya. Nah itu, jadi kita ajak mereka seperti itu. Mari kita sama-sama lihat, sama-sama nih, dan beri juga kesempatan kepada mereka untuk mengajukan, katakanlah 1-2 orang boleh, apa istilahnya ya, boleh angkat tangan di saat kami presentasi agar kami juga bisa lebih mengarahkan kepada apa yang Bapak dan Ibu inginkan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Yang itu mau tidak mau kita lakukan untuk apa? Memberikan jeda antara apa yang mereka dengar, mereka lihat, dan yang mereka pikirkan gitu. Mulai menumbuhkan optimisme gitu. Nah, menumbuhkan optimisme ini kan merupakan satu keterampilan tersendiri ya. Jadi memberikan motivasi. Nah, kita sendiri itu harus punya optimisme bahwa apa yang kita sampaikan ini suatu saat itu bisa dilaksanakan gitu ya. Suatu saat itu akan berguna gitu, sehingga kita tidak terbawa pesimisme audiens. Kalau kita terbawa kepada situasi pesimisme yang dialami oleh audiens tadi, maka kita akan makin lemah gitu di dalam menyampaikan itu, tidak berapi-api atau tidak bersemangat gitu, sehingga mengajak audiens itu untuk kemudian mempunyai pengetahuan yang cukup untuk kalau nanti menghadapi situasi seperti ini sudah ada pengetahuan, dan mereka bisa berkomunikasi dengan siapa ketika mereka menghadapi masalah berkaitan dengan tadi sosialisasi tentang yang sekarang mungkin digital marketing atau macam-macam itu. Mau tidak mau kan mereka juga harus belajar gitu ya. Jadi itu triknya di awal itu memberikan bahwa apa yang kami berikan ini mungkin sesuatu yang baru atau juga sudah pernah diketahui Bu Bapak semuanya. Namun ini perkembangan dunia saat ini, dunia di dalam dalam kehidupan sehari-hari kita ini, ekonomi ya macam-macam lah bisa diceritakan sesuai dengan topik pembicaraan itu. Nah, dari situ sekali lagi bisa terbangun optimisme untuk mari kita bersama-sama melihat gitu ya. Ini juga saya alami ketika menjelaskan tentang pupuk, tentang apa gitu di daerah, di desa di mana mereka biasa menggunakan pupuk, menggunakan pestisida dan sebagainya, lalu kita bicara tentang lingkungan hidup, mereka ya antara ya dan tidak gitu ya, dengar atau tidak, mereka merasa perlu atau tidak. Nah itu memang satu tantangan buat kita ya. Apa yang sudah dilakukan sudah bagus, nah tinggal nanti perbaikannya itu adalah bagaimana kita mengajak audiens untuk bersama-sama mendengarkan, bersama-sama mempelajari, dan kalau ada diskusi setelah ini hendaknya mereka ikut aktif gitu, sehingga nantinya pesimisme itu berubah menjadi optimisme gitu ya. Bisa dipahami atau ada hal yang masih belum jelas? Bisa Ibu, saya izin bertanya satu lagi Bu. Ya. Apakah keberhasilan dari sosialisasi kami kemarin itu ketika dari pihak desa tersebut mengaplikasikan tentang apa yang kami lakukan Ibu? Misalnya menerapkan digitalisasi desa ataupun digital marketing tadi Bu. Ya. Ya, itu salah satu indikator ya, salah satu indikator keberhasilan. Tetapi tentunya kapan itu terjadi, ini bisa cepat bisa lambat. Nah, bagaimana supaya bisa lebih cepat? Tentu kita harus tetap berkomunikasi dengan mereka, ya khususnya kepala desa. Kenapa? Kalau kepala desa bersemangat, maka dia akan berusaha apa? Berusaha untuk membuat masa
apa istilahnya masyarakat di desanya itu tertarik dan ikut serta. Tetapi aktivitas utamanya itu tentu dilakukan di desa, istilahnya apa? Kalau di desa itu ada tempat di mana kantornya lah, di kantor desa itu sendiri. Ada tidak digitalisasinya? Kalau belum juga, maka kita bisa tanyakan, Bapak ada masalah di dalam pelaksanaan ini, masalahnya apa yang bisa kami bantu dan sebagainya. Maka komunikasi itu menjadi sangat penting ya, sangat penting. KKN itu harapannya merupakan awal dari suatu perubahan yang terjadi di tempat di mana KKN itu berlangsung. Kalau selesai KKN tidak lagi ada komunikasi atau tidak lagi ada koneksi, maka itu dapat dianggap ya sudah KKN-nya hanya untuk kita saja, tapi tidak untuk masyarakat di mana kita tadi sudah berusaha keras gitu ya untuk mengubah bikin perubahan lah. Perubahan itu bisa kecil bisa besar tergantung dari masyarakatnya, golongan mereka seperti apa, tapi yang utamanya di dalam hal ini sekali lagi komunikasi dengan desanya itu tetap dilakukan untuk memantau seberapa jauh mereka menerapkannya. Kalau mereka perlu bantuan tentunya kita ya mau tidak mau kita harus menyediakan waktu bagaimana caranya kita menghubungkan dengan orang-orang yang nantinya bisa membantu mereka. Tidak harus kita, tapi kita bisa jadi penghubung. Kira-kira seperti itu. Ya, Arfa? Siapa tadi? Arfa ya? Baik, Ibu. Ya, Arfa, Bu. Terima kasih banyak, Ibu Cip. Ya, mangga. Siapa lagi? Masih ada satu orang, 2 orang boleh. Tadi rasanya yang angkat tangan ada banyak ya. Oke. 1 orang lagi dah. Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Saya Ilham, Bu. Ilham ingin bertanya di bagian poster tadi, Bu. Ya. Kan tadi penjelasan Pak Putu bilang kalau misalnya poster itu dicantumkan referensi gitu ya, Bu. Nah, kan sekarang tuh kebanyakan orang kalau referensi ditulis dalam bentuk website gitu kan kadang males nyalin ke HP-nya ya, Bu. Kalau misalnya dalam bentuk barcode seperti itu, Bu, tinggal di-scan terus diklik, itu tuh menyalahi aturan dari pos tersebut atau enggak ya, Bu? Iya, dalam hal ini ya, dalam hal menuliskan referensi itu harus sesuatu yang dapat terlihat langsung dan kemudian jangan dalam bentuk kode batang atau barcode itu ya, tapi dalam bentuk ada ininya, tata cara menuliskan referensi itu. Kalau kita mengunduh melalui internet itu juga ada tata caranya menuliskan referensinya itu seperti apa, diunduh dari mana, kapan dan sebagainya. Itu nanti bisa saya kira bisa dijelaskan juga oleh Pak Putu. Kalau referensi itu diambil dari jurnalnya itu harus nama penulisnya, nama jurnal, volume dan istilahnya edisinya jurnal. Tadi kan ada volume, ada number ya, kemudian penerbitnya siapa dan sebagainya. Itu ada tata caranya, mengikuti aturan yang mana itu ada, dan itu biasanya di petunjuk penulisan tugas akhir itu juga ada. Jadi yang berlaku untuk skripsi berlaku juga di situ, di poster ya. Jangan malas. 1, jangan malas kemudian melakukan sudah scan aja, menyalin gitu, barcode-nya disimpan di situ, tidak boleh ya. Sekali lagi tidak boleh. Terima kasih Ilham itu. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, sudah. Kalau tidak ada lagi, saya akan kembalikan kepada Pak Putu. Terima kasih Pak Putu, saya sampaikan kembali kepada Pak Putu. Pak Putu masih ada. Oke, kalau tidak, ya saya akan akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan kemudian juga sebagai audiens yang aktif. Semuanya saya berharap hari ini mendapatkan pencerahan untuk bisa menyampaikan hasil-hasil kajian literatur sejarah dalam bentuk presentasi dengan baik ya. Sekali lagi, karena ini adalah media untuk belajar, maka tidak usah khawatir tentang kesempurnaan hasil.
Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.